Orang yang memiliki hutang akan berusaha untuk melunasinya. Seseorang yang memiliki hutang berarti dia pernah menggunakan milik orang lain yang harus digantikan atau dikembalikan. Memiliki hutang berarti pernah ada peranan orang lain dalam hidup seseorang, sehingga hidup orang itu menjadi seperti apa pada hari ini. Orang yang memiliki hutang tidak akan tenang dalam hidupnya sampai dia telah membayar hutangnya. Hutang adalah masa lalu yang harus dibereskan. Meski demikian, dalam hidup ini ada hutang yang bisa kita bereskan dengan membayar ganti ruginya. Namun, ada yang tidak dapat digantikan karena begitu mahal harganya, sampai-sampai hidup kita pun tidak akan dapat menebusnya kembali. Mungkin kita pernah berhutang uang kepada teman kita dan sudah kita gantikan. Kita juga mungkin pernah ditraktir makan oleh seseorang dan mungkin juga kita sudah mentraktirnya kembali. Kita juga mungkin pernah dipinjamkan sesuatu dan juga mungkin kita sudah pernah mengembalikannya, bahkan ditambah bonus atau bunganya. Selain itu, tentu kita berhutang kepada orang tua kita, berhutang kepada guru-guru kita, berhutang kepada teman-teman kita, berhutang kepada pemimpin kita, berhutang kepada mereka yang menyediakan apa yang kita butuhkan setiap hari, berhutang kepada semua mereka yang pernah mempengaruhi hidup kita sampai hari ini. Kita berhutang kehidupan dan pengalaman hidup yang sangat-sangat sulit kita gantikan. Terutama kita berhutang kepada Kristus yang telah mengasihi kita dan menyerahkan nyawanya bagi kita. Hutang ini tidak dapat dan tidak akan pernah dapat kita gantikan atau bayarkan, bahkan dengan memberikan nyawa kita sekalipun. Lukas pasal 7 ayat 36-50 menceritakan, seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Sahut Simon, katakanlah guru. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar dan yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Dua orang yang berhutang itu adalah Simon dan perempuan yang terkenal berdosa. Perempuan itu berhutang 500 dinar dan Simon 50 dinar. Perempuan datang dalam dosa dan pulang sebagai orang yang diampuni dan diselamatkan.
Tetapi Simon orang Farisi yang mengundang Yesus merasa tidak berdosa. Tetapi kenyataannya Yesus tidak mengatakan kepada Simon bahwa dosanya diampuni dan bahwa ada keselamatan di dalam rumahnya, seperti yang Yesus pernah katakan kepada Zakheus yang dikunjungi oleh Yesus. Perempuan berdosa ini menerobos dan melawan kebiasaan sosial dan agama yang membuat dia tidak mungkin datang kepada Yesus. Sangat mungkin dia tidak diundang oleh Simon orang Farisi, tetapi dia datang karena mendengar bahwa Yesus ada di rumah Simon orang Farisi. Sedangkan Simon yang mengundang Yesus tidak melakukan kebiasaan sosial dalam menjamu tamu yang telah diundangnya ke rumahnya. Simon mengundang Yesus dan menerima Yesus secara fisik dan makan bersama Yesus. Tetapi dia tidak mengenal kasih sejati dalam Yesus untuk menerima orang berdosa. Perempuan yang terkenal berdosa itu mendengar tentang Yesus dan datang kepada Yesus karena dia mengenal kasih sejati dalam diri Yesus yang menerima orang berdosa. Perempuan ini pulang sebagai orang yang merdeka dari dosanya dan sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh Yesus. Orang yang banyak diampuni, banyak pula berbuat kasih. Mereka berbuat kasih karena mereka sudah diampuni dan sudah diselamatkan, dan bukannya untuk diampuni dan diselamatkan. Simon orang Farisi merasa tidak pernah berhutang apa-apa kepada Yesus sehingga dia tidak perlu melayani Yesus sebagaimana layaknya pada saat itu. Sedangkan perempuan berdosa ini yakin dan sadar betul bahwa dalam dia ada begitu banyak dosa. Dia memiliki banyak hutang yang sungguh amat banyak kepada Yesus. Hutangnya adalah begitu banyaknya dosa yang telah dia lakukan dan tidak mungkin dia gantikan atau bayarkan, bahkan dengan memberikan seluruh hidupnya, reputasinya, nama baiknya, harkat dan martabatnya sekalipun.